Halo Kakak Yani, Assalamualaikum. Lagi nunggu Mbak Bekti gabung. Tadi udah latihan kita. Hmm, Ntar ya. Ntar ya deh. Assalamualaikum Mbak Bekti. Halo. Assalamualaikum Mbak Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kedengeran Kedengeran, nggak? bagus, bagus, Nah, kedengeran, kedengeran. oke. Iya. Oke, kita masih nunggu. Ini masih 957 sih di handphoneku, jadi kita tunggu pada datang dulu ya, baru kita mulai. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Jadi nanti kita materi dulu apa gimana? Materi dulu. Boleh materi dulu aja ya. Hmm. Habis itu nanti Nanti kita tanya gambaran. jawab ya. Boleh. Kakak Yani minta tolong nanti dipantau yang penanyanya ya. Kita mau ngasih ada door prize buat 3 penanya terbaik. Wah, asik ya. Waalaikumsalam Mbak Sheila Ayu. Waalaikumsalam Mbak Sheila Ayu. Kita masih nunggu teman-teman yang lain. Ada Fathers 2546 join. Selamat datang. Selamat datang teman-teman yang sudah datang, yang sudah hadir di IG Live hari ini. Kita mau bahas relaksasi ya, masih nunggu yang lain-lain hadir. Halo Beranda Banten, Assalamualaikum. Akhirnya bisa bersua di IG Live. Terima kasih sudah join.
Assalamualaikum Mbak Luki Murti. Ada Mbak Agustina 23. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Winda Mitra juga sudah hadir hari ini. Ayo diajak temennya biar ikutan di IG Live kita, nambah pengetahuan tentang relaksasi. PR besar. Selamat datang Mbak Sarasvi Lemon. Assalamualaikum. Mbak Sita Maulida, Assalamualaikum, selamat datang. Ya, udah mulai banyak, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin alasannya kenapa kita mau bikin relaksasi ini, Mbak Bekti, sebenarnya karena banyak sekali keluhan-keluhan gitu ya, dan curhatan gitu yang masuk ke ASI Banten atau KPA Banten mengenai relaksasi ini. Banyaknya ibu-ibu yang pengen menyusui kembali setelah bayinya tidak mau menyusu atau bingung puting gitu. Jadi memang PR besar buat ibu-ibu yang mau kembali menyusui. Mungkin di awal-awal masa-masa pertama kali habis melahirkan informasinya kurang gitu ya mengenai menyusui, mengenai posisi dan pelekatan, sehingga ditambah lagi mungkin memang banyak godaan-godaan dari keluarga terdekat misalnya yang nggak mau dengar, yang nangis dikit gitu, terus khawatir kalau misalnya ada bayinya bayinya nangis terus, masih lapar kali gitu ya, biasanya gitu sih Mbak. Apalagi kalau misalnya kita ibu-ibu yang masih tinggal sama orang tua, sama mertua gitu kan, bukan juga nggak sayang sebenarnya ya pasti ya, tapi memang kasihan bayinya nangis terus tuh gitu. Jadi udah keterusan minum selain ASI gitu, misalnya Sufor, atau misalnya posisi pelekatannya kurang baik, kemudian udah keterusan pakai susu botol, jadi pas mau menyusuinya bingung lagi gitu, karena banyak banget keluhan ibu-ibu yang susah untuk kembali menyusui gitu. Makanya kenapa kita undang Mbak Bekti hari ini. Ini sekalian pembuka aja Mbak ya, udah jam 10:05. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua, alhamdulillah Mbak Bekti, terima kasih banyak sudah hadir. Halo. Jadi memang
kita baru ketemu secara virtual nih Mbak Bekti ya. Betul-betul. Iya, setelah sekian lama kita WA-an gitu lewat WA, alhamdulillah Mbak Bekti ini aku perkenalkan ya, Mbak Bekti ini adalah konselor menyusui, konselor PMBA juga, kemudian sudah mengikuti pelatihan untuk hypno breastfeeding. Nah, hypno breastfeeding ini juga baru nih yang bakalan mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing mengenai hypno breastfeeding. Apa namanya, Mbak Bekti tadinya dari Sanggar ASI Yogyakarta ya Mbak Bekti ya? Ya, betul sekali. Dari Iya, dan Sangarasi. sekarang kenapa Sanggar ASI ya? Ya, betul. Dari Sanggar ASI terus pindah ke Serang. Sekarang jadi akan banyak apa namanya kolaborasi sama KPA Banten untuk membantu ibu-ibu yang mengalami masalah dalam menyusui. Bukan masalah, ada yang tantangan dalam menyusui. Oke, kita udah banyak nih yang ikutan. Kita mau mulai aja Mbak Bekti? Boleh, boleh. Mulai aja ya. Boleh ya, boleh. Silakan. Terima kasih, Mbak Astrid. Langsung aja ya. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bunda-bunda semuanya. Ini baru 7 orang ya yang gabung ya. Semoga nanti bisa banyak Iya, lagi yang gabung. amin. Oke, hari ini kita bahas tentang relaksasi ya. Relaksasi tadi sudah disampaikan prolognya sama Mbak Astrid. Jadi sebenarnya relaksasi itu memang benar PR buat kita banget ya. Karena ini tantangannya sangat apa ya, dan nggak mudah untuk bisa melakukan relaksasi karena itu butuh bantuan dari semua banyak orang gitu. Baik dari istri sendiri ya. Niatnya kira-kira tekadnya udah kuat apa belum nih gitu untuk relaksasi. Kemudian dari suami, kemudian dari ibu, baik itu ibu mertua ataupun ibu sendiri ya biasanya. Nah, relaksasi itu sebenarnya berasal dari kata re dan laktasi ya. Jadi re itu artinya kembali, kemudian menyusui, laktasi artinya menyusui. Jadi kembali menyusui. Jadi misalnya ada contoh kasus, dulu saya pernah menyusui nih 1 bulan anak saya gitu. Tapi ternyata ASI saya masih gitu. Tapi saya campur dengan formula. Bisa nggak sih saya tetap menyusui atau biar ASI saya pasokannya kembali lagi gitu? Bisa, yaitu dengan relaksasi. Atau misalnya saya merasa kok ASI saya kok sedikit ya gitu, pasokan ASInya gitu. Kemudian karena merasa pasokan ASInya sedikit, padahal kita nggak tahu patokan ibunya apa ya gitu. Dia melihatnya dari apa, merasa ASInya sedikit, akhirnya memutuskan untuk memberikan asupan lain misalnya. Nah, memberikan asupan lainnya ternyata memakai botol dot seperti itu. Nah, padahal botol dot itu banyak sekali resikonya. Salah satunya adalah bingung puting. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu di Serang kira-kira seberapa besar ya, karena saya masih baru di sini. Tapi kalau di Jogja yang selama saya maksudnya masih ini ya, menangani klien, memang sangat banyak sekali. Tapi memang kembali lagi ya, itu butuh motivasi yang kuat, butuh niat yang kuat, kemudian tega apa enggak nih gitu. Pas kira-kira didiknya frustasi, nangis, aduh kayaknya udah nggak kuat nih, kayak udah deh nggak usah lah, nggak usah ini aja, nggak usah relaksasi, tetap aja deh kembali ke dot. Nah itu yang jadi tantangan terbesar memang. Nah kalau untuk relaksasi sendiri itu sebenarnya memang yang diperlukan sangat banyak ya, faktor-faktornya juga gitu. Yang pertama biasanya kalau untuk relaksasi untuk bisa menyusui kembali itu adalah komitmen dulu. Jadi ibarat kita memperbaiki hubungan, misalnya kita mau berhubungan kembali nih dengan misalnya pacar kita gitu. Tapi ternyata di sini kita contohkannya aja ilustrasinya ibu dengan bayi kita sendiri gitu. Nah itu butuh komitmen, misalnya dulunya pakai botol dot, tapi saya pengen kembali fokus menyusui nih. Nah berarti kuncinya adalah komitmennya adalah botol dotnya harus di stop total gitu, dan ganti dengan media lain yang lebih aman. Media lain yang lebih aman seperti apa? Ada yang sudah tahu kira-kira dari bunda-bunda?
Boleh jawab di chat ya, boleh jawab di chat, silakan. Nah, medianya untuk pemberian ASI perah itu macam-macam. Yang aman ya, yang jelas. Yang pertama bisa pakai gelas. Gelasnya bisa seperti ini nih. Ini gelas Rocky. Jadi dia lebih kecil gitu. Kalau gelas yang biasa kita pakai itu kan gede ya. Nah, kalau seperti ini kan dia sekitar 30 mili aja nih ininya. Apa namanya volumenya 30 mili. Bisa juga pakai cup feeder. Ada yang sudah pernah lihat mungkin? Cup feeder seperti ini. Ini cup feeder. Ini cup feeder, ini sekitar 30 mili juga volumenya. Dan biasanya karena di sini ada ininya ya, apa namanya, ujungnya lebih ini, jadi biasanya lebih enak ketika pakai memberikan nasi perah seperti itu. Nah, terus bisa juga pakai seperti ini nih. Apa ya namanya? Sepuit ya. Sepuit. Ini juga bisa, tapi kalau ini biasanya nanti ditembakkan di dinding pipis ini untuk memberikannya. Itu. Nah, bisa juga pakai sendok. Ada yang sudah mungkin ada yang sudah mencoba seperti ini. Jadi di sini ada volume asinya, terus di sini nanti bisa dibuka pakai botol sendok. Nah, biasanya tantangan relaksasi itu karena nggak telaten pakai media-media seperti ini. Ah, tapi saya nggak telaten mbak, gitu pakai seperti ini. Nah, itu tantangannya memang ada di situ gitu. Nggak telatennya misalnya baru sekali kok banyak yang tumpah-tumpah ya, gitu misalnya. Nah, itu bisa dilihat dulu kira-kira cara pemberiannya sudah benar apa belum gitu. Padahal kalau ketika pakai media gelas seperti ini tidak boleh ditumpahkan ya. Karena kalau ditumpahkan langsung ke mulut bayi nanti yang jelas dia akan tersedak gitu. Kemudian ini biasanya akan kita tempelkan aja di sini, bibir bawah bayi. Ini kelihatan nggak sih? Di sini. Nah, gitu Mbak. Jadi Sip. di bibir bawah bayi di sini. Jadi nanti lidahnya akan menjilat-jilat seperti itu. Lidahnya akan menjilat-jilat sendiri. Itu ya. Nah, jadi yang pertama komitmen untuk menghindari botol dot secara total. Kemudian ganti dengan media yang aman. Itu dulu komitmennya yang pertama. Kemudian skin to skin. Skin to skin itu kontak kulit ibu dengan bayi. Jadi antara ibu dengan bayi, dedenya nggak pakai baju ya. Popok pakai popok boleh, tapi nggak pakai baju. Ibunya juga nggak pakai baju gitu. Jadi nempel anget gitu. Nah, ketika anget itu secara otomatis akan mempunyai banyak manfaat. Salah satunya apa? Stres ya. Jadi misalnya ketika mau relaksasi kok stres banget ya gitu, udah panik, udah galau, udah nggak jelas gitu perasaannya, coba IMD dulu. IMD tadi ya. Jadi skin kontak kulit antara ibu dan bayi. Nah, itu kalau bisa dipersering, bisa 1 jam atau bisa 2 jam. Tapi kalau bisa sesering mungkin itu lebih bagus gitu. Itu kontak kulit antara ibu dan bayi. Nah, kalau misalnya saya nggak ada waktu deh mbak gitu, dicoba dulu bu, dicari dulu waktunya, kapan bisa melakukan itu gitu. Misalnya ibunya sedang bekerja misalnya, memang mau tidak mau harus ambil cuti dulu jika ingin relaksasi seperti biar berhasil ya. Dan relaksasi ini memang kalau dari WHO ya itu semakin muda usia bayinya itu kemungkinan keberhasilannya adalah semakin cepat relaksasinya bisa berhasil. Tapi kalau bayi tua bisa, misalnya dia lebih dari 6 bulan, tapi ya tadi usahanya akan lebih apa ya, effortnya akan lebih kuat lagi. Nah itu, kenapa sih bisa bingung puting? Yang jelas ada perbedaan ya, ada perbedaan ketika menghisap di payudara ibunya sama di botol dot. Jadi ketika menghisap di payudara ibunya, mulut akan terbuka lebar nih, mangap ya, akan mangap seperti ini. Tapi areola bagian atas biasanya masih akan terlihat. Tapi ketika pakai botol dot, biasanya dia hanya nyusunya di saja nih, di sini, di puting saja. Jadi cara menghisapnya aja beda, alirannya juga beda kan, gitu. Jadi cara menghisapnya kalau pakai payudara ibunya dia harus mangap, harus benar-benar mulutnya terbuka lebar. Tapi kalau pakai botol dot, dia bisanya hanya sampai di sini nih, di puting saja seperti itu. Dan kalau pakai payudara ibunya nyusul langsung ya, itu kan semua rahang, kemudian gusi, kemudian langit-langit semuanya juga akan bekerja gitu. Kalau dia nggak menghisap ya dia nggak dapat asinya. Makanya kenapa relaksasi biasanya kalau dia udah terbiasa dengan botol dot,
itu dia akan males. Oh, saya biasanya alirannya cepet kok, ini ketika dapat seperti ini kok nggak mau ya gitu. Ya karena apa? Dia nggak mau usaha bayinya gitu. Dia nggak mau usaha untuk seperti ini gitu. Itu kenapa makanya botol dot itu harus di stop total. Jadi dia tidak mengganggu untuk kembali proses relaksasi seperti itu. Itu ya, itu untuk botol dot. Kemudian kalau untuk relaksasi ini biasanya yang kita lihat itu ada perilaku bayi ya. Ada yang dia mau tetap mau menyusu, ada yang dia nggak mau menyusu. Jadi kalau misalnya dia mau menyusu, nanti bisa pakai alat bantu itu dengan pakai NGT ya atau NGT. Kemudian kalau misalnya oh ternyata kalau dia masih nangis-nangis terus ya, nggak mau nempel langsung ke ibunya gitu, ke payudara ibunya. Nah itu memang harus ada proses dulu, ditunggu dulu, yaitu dengan cara apa? Apa namanya? Ganti dulu media botol dotnya itu, gitu. Dengan media yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, kalau telaten nggak telaten itu kembali lagi ya ke ibunya, ke siapa yang mendukung gitu di situ. Karena untuk relaksasi memang butuh komitmen yang kuat gitu. Tega nggak tega, ya dicoba dulu gitu. Karena kita nggak bisa bilang, wah kayak nggak bisa, tapi kita nggak pernah nyoba gitu. Itu ya untuk relaksasi. Nah, jadi kalau misalnya bayinya udah mau menyusu, berarti insya Allah itu lebih gampang ya kalau menyusu. Berarti nanti ada bantuannya alat NGT. Mungkin ada yang sudah pernah lihat belum NGT? NGT. Atau NGT ya? NGT itu seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ini. Ini. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya mau cari buat relaksasi, ini ukurannya 5 fr. Nanti ada tulisannya di kemasannya itu, 5 fr. 5 fr ya. Nah, kalau panjangnya ini sekitar 40 cm. Ada yang 100 cm, ada yang 40 cm. Kalau yang 100 cm nanti bisa dikalungkan karena dia panjang gitu. Gitu ya. Jadi ini NGT. Kemudian di sini ada lubang. Duh, nggak kelihatan ya? Masih? Ini ada lubang 3. Kelihatan ya? Ini ada lubang 3 di sini. Ini untuk apa namanya? Nanti ASI akan mengalir dari sini. Di Nggak ke kelihatan ya, atasin Mbak? dikit. Nah, ya itu. Agak ke atas Eh, dikit, Mbak. Eh, masih? Oh, nggak kelihatan nah ya ya itu. lubangnya kecil banget. Kecil banget emang di ujung Kelihatan itu ya, nggak? Bunda ya. Ada Nggak kelihatan lubang ya? 3 di situ. Ya. Jadi dia Mm-mm. mengalirnya dari samping ada 2, kemudian dari ujung ada 1 gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk menstimulasi agar apa? Pasokan ASI itu bisa, karena pasti sebenarnya tujuan relaksasi itu kan untuk meningkatkan pasokan ASI ya. Jadi yang dulunya ASInya misalnya udah nggak ada, eh, karena bingung putih, dia pasokannya menurun, kita harus melakukan relaksasi untuk menjaga pasokan ASI biar lebih meningkat. Karena hisapan bayi itu bisa memproduksi ASI meningkat ya, seperti itu. Itu. Nah, kemudian ini kita bisa pakai gelas. Gelasnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan bayi ya. Untuk sekali minum itu berapa? Seperti ini. Jadi ini dikasih susu. Oh ya, sebentar. Jadi kalau untuk memberikan relaksasi itu hierarki suplementasi ya. Itu yang pertama adalah ASI ASI segar, ASI perah itu dari ibu kandung, kemudian ASI donor ASI, kemudian yang ketiga baru susu formula. Kalau misalnya nggak ada belum ada ASI donor, ya susu formula boleh digunakan, itu ya. Tapi kalau ada punya ibunya sendiri ya itu lebih bagus gitu. Nah ini dikasih susu formula, kemudian ini mana sih nggak kelihatan ini ditempelkan di sini. Di sini ya nanti ditempelkan. Sebentar. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti ini NGT ini akan masuk ke dalam mulut bayi. Jadi ketika dia menghisap, dia ada bantuan untuk pancingan nih. Karena biasanya ketika benar-benar nggak ada ASI
atau dia malas ya, malas ngisap, kalau nggak ada asinya yang keluar, dia pasti akan frustasi gitu, dan pasti akan nangis gitu. Kalau udah nangis kan biasanya ibunya udah, aduh gimana ya ini, jadi nggak ya relaksasinya gitu. Nah itu biasanya jadi tantangannya di situ. Nah ini masuk ke dalam mulut bayi, ini boleh pakai plester, boleh enggak ya, disesuaikan. Nah kalau ini semakin tinggi kita megang kontrolnya ya, berarti dia aliran nasinya akan semakin cepat. Tapi kalau misalnya dia sejajar, misalnya dengan apa ya, sejajar dengan misalnya kaki bayi gitu pas nyusuin, itu biasanya dia alirannya nggak akan begitu cepat, agak sedikit lambat, seperti itu. Nah, yang jelas pastikan dulu ya posisi sama pelekatannya itu tepat ya ketika nyusuin. Karena misalnya relaksasinya ibunya udah bener nih gitu. Tapi ternyata posisi pelekatannya belum tepat gitu. Nah, nanti itu bisa jadi kendala juga. Nah, ini selain pakai gelas ini bisa juga pakai seperti ini nih. Ini sepuit. Si bahasanya sepuit. Nah, ini sekitar 50 mili. Ada juga yang berapa ya? 20 mili kalau nggak salah. 20 mili ada juga. Ini 50 mili. Nah, ini bisa juga ini pengganti gelas tadi. Kalau misalnya gelas dirasa kok kalau pakai gelas takut tumpah ya gitu. Itu bisa pakai ini. Jadi ini nanti susu formulanya masuk sini atau ASI perahnya masuk sini. Kemudian ini apa namanya? Ini dihubungkan aja. Dasarnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, nanti sama ditempelkan ke payudara ibu ini. Semakin tinggi ini maka alirannya akan semakin cepat. Kalau ini akan diturun, nah kalau ini diturunkan berarti dia alirannya akan semakin lambat. Seperti itu. Itu ya untuk adaptasi. Nah, kemudian kalau untuk hitung-hitungan kebutuhannya sebenarnya itu tergantung kesanggupan bayi. Tapi sebenarnya ada rumusnya ya, kalau untuk asupan yang berapa itu 150 ml dikali berat badan bayi. Jadi misalnya berat badan bayi pas mau relaksasi misalnya 3 kilo ya. 3 kilo berarti 150 kali 3 kilo berapa? 450 ya. 450, heeh. Mm-mm. Nah itu misalnya menyusui itu sebenarnya sering mungkin ya semua bayi, tapi paling enggak 12 kali kan ya, 8 sampai 12 kali gitu dalam 24 jam. Nah itu 450 dibagi misalnya kita ambil yang tertinggi lah 12, berarti sekali pakai suplementasi ini itu sekitar 35 atau sampai 40 mili itu, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan bayi. Jadi nggak boleh misalnya kita, dan nanti kita evaluasi dulu gitu. Kita evaluasi apanya? Kita evaluasi yang pertama adalah jumlah frekuensi air kencing ya. Frekuensi air kencingnya selama relaksasi itu dalam 24 jam itu berapa kali? Karena minimal itu harus 6 kali. Itu. Jadi kalau misalnya biasa pakai popok ya diganti dulu pakai kain misalnya. Kain popok gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dilihat berat badannya kira-kira sesuai tidak dengan growth gitu. Dengan ini ya grafik pertumbuhan. Itu yang harus dievaluasi dulu gitu. Itu untuk melihat kira-kira relaksasinya sudah berhasil apa belum. Kalau misalnya oh ternyata berhasil nih, nanti lama perlahan-lahan kita kurangi pakai alat ini gitu. Jadi misalnya hari ini 8 kali, 8 sampai 12, nanti besoknya oh dia udah mau nyusu nih, udah bagus, nanti dikurangin lagi. Bisa misalnya 6 kali gitu. Tapi nyusunya yang dipersering gitu, nyusu langsungnya. Seperti itu. Jadi lihat kondisi bayi juga gitu. Dia oh ternyata dia udah santai, udah menikmati menyusuinya, terus pasokan ASI juga udah bagus gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tadi bener-bener dia belum mau nyusu, ya mau nggak mau kita harus pakai media yang lain dulu gitu. Media asip yang aman, seperti itu. Itu untuk relaksasi. Seperti itu ya gambarannya. Mungkin ada yang pernah nyoba, mungkin di rumah ada yang udah pernah nyoba. Belum ya? Nah, Jadi kalau untuk Pak, silakan Mbak Bekti ya. Silakan Mbak Bekti Nah, kalau dilanjutkan. untuk ini kira-kira berapa lama pemakaiannya? Maksudnya tahan ininya ya, NGT sama ininya. Sebenarnya disesuaikan aja kalau misalnya kelihatan kok kayaknya udah enggak ini ya, udah enggak misalnya kok udah dilihat dari Kusem. bentuknya
dari baunya juga, misalnya baunya udah menyengat banget, silahkan diganti gitu. Tapi paling enggak maksimalnya sebenarnya 2 minggu gitu. Seperti itu ya. Jadi boleh diganti kapan saja. Nah, membersihkannya pakai air hangat saja, dialirin air hangat untuk membilasnya. Seperti itu. Itu kalau ini bisa di toko online kayaknya banyak ya, NGT ini. Kalau misalnya nanti, tapi kalau misalnya bisa didampingin oleh konselor untuk pertama kali ya nggak apa-apa, lebih baik gitu. Tapi kalau mau mandiri nyoba ya boleh-boleh saja gitu. Asal tadi ada komitmen, kemudian gimana caranya mengalihkan perhatian bayi biar dia bisa tetap tenang, terus skin to skin seperti itu. Diperbanyak lagi. Itu untuk Mbak Astrid. Mungkin ada Ya, yang jadi kunci mau relaksasi itu sebenarnya pertama harus pelekatan dan posisi dulu ya kali ya Mbak ya. Jadi memang betul. gimana kalau misalnya bayinya belum pinter menghisap kembali, kemudian dia belum pas didekap itu mau pakai NGT itu agak sulit mungkin ya Mbak ya. Betul. Pasti akan berontak gitu. Nah mungkin ada nggak waktu-waktu kapan tertentu gitu ketika kita mau nyoba gitu? Apakah saat bayinya lagi slow gitu kan? Atau bayinya udah mulai cari-cari aus gitu? Atau gimana gitu Mbak? Nah, sebenarnya kemarin ada juga tips sih, misalnya, oh dia harus pakai apa namanya cup feeder dulu nih. Misalnya dia kalau benar-benar kosong kan dia nggak mau nih dalam perutnya gitu. Atau kalau benar-benar haus kan biasanya dia udah haus tapi udah disuruh nyari payudara ibunya, padahal dia udah males nyusuk. Biasanya kan dia akan frustasi. Nah bisa tipsnya yang pertama dikasih ASI-PRA dulu, ASI-PRA atau Supermula ya, gitu pakai cup feeder gitu, pakai cup feeder atau pakai yang lain gitu, misalnya 30 mili dulu gitu. Nah nanti baru setelah itu coba didorong untuk tetap menyusui pakai tadi alat NGD itu. Nah kalau untuk menemukan ritmenya memang ini biasanya ibu ya yang tahu, tapi biasanya bisa dicoba ketika dia udah mau ngantuk tuh, udah liar-liar Hmm, seperti itu. Tengah Tapi sadar jangan ya sampai Mbak ya? tapi jangan sampai bener-bener ngantuk. Kalau udah ngantuk kan dia udah nggak mau ini ya, udah nggak mau bener-bener udah nggak mau ngisap lagi kan, gitu, nggak mau nyusu gitu. Itu ritmenya sih, tapi memang harus dilihat dulu ritme baiknya gitu. Seperti itu. Jadi memang intinya itu kita yang sebagai ibu yang tahu ya kapan waktu yang tepat mau mulai relaksasi. Tapi sebaiknya itu jadi ibu belajar posisi dan pelekatan dulu sebelum kita mulai relaksasi karena memang cukup menantang ketika jika bayinya masih belum didekap nggak mau didekap gitu misalnya didekap tapi ketika disodorin payudara dia berontak itu banyak banget. Mangga Mbak Bekti ada tambahan lagi? Kalau saya nggak tahu ya posisi pelekatan mungkin udah pada sering lihat ya, seperti Hmm, ini. Ini kan posisi apa biasa umum ya yang dipakai. ya. Nah ini kan menopangnya kan dia nggak pakai apa namanya menggunting ya, nggak pakai menggunting. Biasa kalau menggunting kan itu untuk yang aliran ASIA deras. Tapi kalau dia nggak deras, sebaiknya cara menopangnya seperti ini nih, pakai huruf C. Nah terus kalau dilihat kan, jadi antara kepala sama lengan bayi ini sejajar ya. Kemudian perut bayi sama perut ibunya tuh nempel, nempel. Jadi nggak mutar ya kepalanya di sini tapi badannya di sana gitu. Jadi benar-benar ada apa namanya eye kontak ya antara ibu dan bayi nih, bisa saling lihat gitu. Nah terus kalau dilihat juga ini mangapnya juga dia bisa apa namanya areolanya masuk semua ya kecuali yang bagian atas dia masih masuk sedikit gitu. Gitu. Nah kalau dilihat sebenarnya banyak sih posisi-posisi, misalnya kalau ini posisi umum, kalau ini kan untuk bayi kecil biasanya atau ibu habis operasi. Jadi ini apa sih namanya cross cradle ya? Mas Atau Cradle ya. ah, jadi kalau misalnya ibunya pakai payudara kiri, menopangnya pakai tangan kanan. Seperti itu. Jadi itu cross cradle. Kalau pakai payudara sebaliknya, kalau pakai payudara kanan berarti dia menopang kepalanya pakai tangan yang kiri. Itu cross cradle. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk bayi kelihatan sih.
Kalau ini set lying ya, sambil rebahan atau berbaring. Berbaring. Nah, kalau berbaring, ini harus dilihat juga, berarti seluruh badannya juga nempel ke ibunya. Jadi nggak cuma kepalanya saja nih. Seperti itu, ini harus nempel antara perut bayi dengan perut ibu. Jadi benar-benar miring. Boleh ditopang pakai apa namanya? Bantal ya, di sini di belakang. Itu. Kalau ini sama ini football ya, di bawah ketiak, nih. Ada yang udah pernah coba belum? Di bawah ketiak, nggak kelihatan ya? Ini sama, ini untuk bayi kembar gitu, seperti ini. Kalau untuk apa namanya? Nah ini, kan biasa kalau mau nyusu itu kan dia pasti punya aba-aba juga ya. Nah, kalau misalnya, apa ya? Oh iya, ada satu lagi afirmasi positif itu penting pas ketika relaksasi. Jadi pas mau ada relaksasi kita sering ngomong sama adiknya, "Dek, nyusul lagi sama ibu ya," gitu. Nah, itu dipersering karena itu juga akan mempengaruhi dalam bawah sadar dedeknya. Oh, berarti saya harus ini ya. Walaupun bayi dia tetap bisa mendengar gitu apa yang diomongkan ibunya gitu. Jadi harus sering-sering diafirmasi positif juga gitu. Di sounding bahasanya. Tapi soundingnya harus pakai kalimat positif ya. Jadi bukan pakai kalimat yang negatif misalnya, "Dek kok nggak mau nenen sih," gitu. Tapi dibalik kalimatnya, "Dek nyusul lagi sama ibu ya," gitu. Kita belajar lagi gitu sama-sama. Nah itu, tapi itu perlu dipersering kalimatnya. Seperti itu. Ini. Kalau pakai botol dot kan dia biasanya di sini aja ya, bagian puting aja nih. Botol dot apapun, merek apapun, berapapun harganya, walaupun bilang nggak bisa bingung puting, tetap ada resiko ya untuk bisa sampai ada, menyebabkan bingung puting gitu. Jadi wah ini mahal kayaknya nggak bingung puting nih gitu. Tapi ternyata setelah dicoba, loh kok nggak mau juga nyusui ya ternyata akhirnya. Gitu. Itu nggak bisa jadi jaminan juga gitu. Walaupun Betul. ribuan gitu, 500-an ribu atau berapalah gitu, itu nggak bisa jadi jaminan. Misalnya bentuknya menyerupai payudara ibunya, itu juga sama, nggak bisa menjamin juga gitu. Tapi saya udah pakai botol dot yang seperti ini kok mbak gitu, seperti itu ya. Ya udah menyerupai payudara ibunya, tapi kok ya tetap aja ya produksi ASI saya menurun gitu. Nah itu memang butuh apa ya? Mungkin harus medi juga kali ya ibu mau relaksasi itu. Karena dia butuh butuh harus diperhatikan banyak juga dengan keluarga gitu. Kadang kalau udah wah kayaknya udah nggak bisa nih, udah menghela nafas, ya udah deh pasrah aja, biasanya memang tantangannya di situ. Tapi kalau misalnya berhasil, itu sebenarnya kebahagiaan yang nggak bisa diukur ya. Bisa Betul, juga ya betul. gitu, ternyata bisa juga ya saya menyusui gitu. Itu memang butuh komitmen sih, sekali lagi itu Mbak Astrid kira-kira. Jadi semua anggota keluarga ketika kita mau relaksasi itu harus dikabari dulu ya bahwa ibu, bapak, mas gitu ya bahwa saya mau mulai kembali Betul. menyusui, mohon doa restunya gitu ya dan Betul. dukungannya. Jadi memang jadi ketika mulai menyusui itu pasti akan ada apa nangisnya lebih kencang misalnya ya karena kita mau mulai ke pembiasaan yang baru lagi nih ke bayi. Jadi mungkin itu yang harus kita sounding dulu ke keluarga karena bagaimanapun keluarga yang terdekat itu adalah supporting system, sistem Betul. pendukung yang paling utama kita berhasil menyusui dengan lancar sampai 2 tahun atau tidak gitu. Begitupun ketika kita mau relaksasi begitu ya Mbak Bekti ya. Semua anggota keluarga harus tahu bahwa saya sedang memulai relaksasi. Jadi mohon doa restu, mohon apa dukungannya. Jadi kita sebagai ibu kita nggak bakalan membiarkan anak kita dehidrasi tentunya ya, kekurangan cairan. Cuman tadi dari yang Mbak Bekti sampaikan bahwa pastikan ada 2 kunci tadi ya. Yang pertama ketika kita mau relaksasi kita pastikan buang air kecilnya tetap 6 kali sehari. Mau minum Ya. apapun dia ya. Jadi misal total dalam 24 jam ya. Jadi jangan siang ini baru udah 6 kali gitu berarti udah aman. Nah, 24 jam itu ngitungnya Bunda bangun tidur misalnya jam 5 pagi
sampai jam Mhm. 5 besoknya itu Bunda cek dulu pipis bayinya 6 kali apa enggak. Kalau bayinya pakai pampers, dicopot dulu aja pampersnya, Betul. supaya bisa kelihatan. Emang mungkin akan yang tadinya pakai pampers akan mungkin agak repot, tapi itu Mhm. penting untuk melihat kecukupan Cuma. apa cairannya. Nah, kalau sudah 6 kali sehari, yang kedua yang dari Mbak Bekti tadi bilang bahwa pantau kurva pertumbuhannya. Ibu-ibu mungkin harusnya setelah bayi lahir punya namanya KMS ya. Aku lupa bawa KMS-nya. Buku pink itu harus selalu dibawa, harus dipantau, dititikin setiap bulannya bayinya itu Betul. sesuai nggak kenaikan berat badannya gitu. Jangan naik sih naik, tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Mudah-mudahan nanti lihat di bawahnya kurva pertumbuhan itu ada KBM namanya. Iya, Sebulan betul. itu bayinya harus naik berapa gram itu harus dipantau gitu. Mhm. Dan juga skin to skin tadi Mbak ya, pastikan Iya, skin to betul. skin. Skin to skin itu yang paling kunci utama deh kalau Mhm. kalau Mhm. sedang apa namanya memulai relaksasi. Jadi Mhm. memang tadi Mbak Bekti bilang harus cuti dulu buat yang bekerja, gitu ya Mhm. Mbak. Betul. Karena kan Jadi butuh ini ya, butuh deket sama bayinya juga bisa lebih lama gitu. Jadi mau nggak mau betul. ketika bekerja itu harus cuti dulu. Jadi harus ngalah dulu ibunya nih gitu, seperti itu. Harus ngalah Ya. dulu sampai benar-benar berhasil. Jadi mempengaruhi emosional ya, sangat mempengaruhi emosional gitu. Mhm mhm mhm. Memang, relaksasi ini perjuangan lahir batin gitu ya istilahnya, dan tidak bisa dilakukan oleh hanya ibu sendiri gitu, harus dari Betul. apa namanya, dari supporting system. Mbak, ini kita mulai ada pertanyaan sambil jalan ya, Mbak, ya, Ya. dari Mbak Yani nih. Gimana caranya untuk membangun komitmen yang kuat? Kadang banyak ibu yang konsultasi untuk relaksasi, tapi belum kuat komitmen meski suami mendukung. Agak berat Cara nih. membangun komitmen. Ya, Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan hipno ya. Jadi sebenarnya bisa dilakukan hipnoterapi atau hipnoterapi breastfeeding. wow, Jadi kalau keren, keren. Jadi eh, hipno itu sebenarnya apa ya, memasukkan sugesti positif gitu. Sugesti positif biar ibunya itu percaya diri lagi gitu. Ibunya udah komitmen sih, udah komitmen nih gitu. Tapi kayaknya butuh lagi nih apa ya, ada asupan lain gitu biar dia lebih semangat. Itu bisa hipnoterapi sebenarnya. Nah, kalau hipnoterapi ini sebenarnya apa ya? Tapi memang dia ada efektif dan enggak efektifnya. Kalau efektif itu ketika ibunya itu menginginkan sendiri perubahan itu. Jadi kalau Oke. misalnya saya pengen relaksasi nih gitu, tapi yang meminta dia untuk hipnoterapi adalah misalnya ibunya atau suaminya. Coba kamu hipno deh gitu. Siapa tahu nanti kamu bisa berhasil. Jadi kalau keinginannya nggak keluar dari ibunya sendiri, itu tidak akan bisa berhasil. Itu kelemahan dari hipno. Jadi mau nggak mau Hmm, ibunya sendiri yang harus bilang, aku mau hipno gitu, biar aku bisa. Tapi memang kalau untuk hipno, ya sama ya, prosesnya nggak bisa sekali langsung bisa berhasil gitu. Perlu beberapa kali juga sampai dia benar-benar bisa apa namanya, bisa kayaknya lebih enak nih, lebih adem nih ketika mau relaksasi, lebih nyaman nih, lebih rileks lebih gitu. kuat gitu Karena ya. lebih kuat. Karena sebenarnya ketika hipno itu kan 88% ya, kalau di penelitian 88% itu kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar, semua perilaku kita. Perilaku sadar kita itu hanya 12%. Jadi makanya kenapa perlu hipnoterapi untuk eh, alam bawah sadar kita itu punya sugesti yang positifnya itu banyak gitu. Tidak negatif misalnya, aduh kayak panik deh, aduh nanti kayaknya nggak bisa deh. Nah itu gimana caranya biar dia itu bisa hilang gitu. Atau dikurangin lah minimalnya seperti itu. Itu sih jawabannya. Iya, iya. Atau, Jadi memang, atau nah, gimana Mbak? atau misalnya bisa self healing juga sih ya, mungkin kalimat-kalimatnya yang sederhana aja, misalnya aku kuat, asiku cukup buat bayiku Banyak. gitu. Jadi, kalimat positif yang bisa dilakukan sendiri boleh seperti itu, misalnya kondisi tenang, coba relax gitu sambil pakai kalimat-kalimat sugesti positif. Itu kalau mau dilakukan sendiri gitu. Misalnya,
aku bisa relaksasi, aku bisa kembali menyusui seperti itu. Itu sebenarnya sederhana, tapi kalau bisa kalimatnya satu aja sih, nggak perlu diubah-ubah gitu. Itu terus gitu. Aku relax, aku kuat seperti itu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Pakai kalimat-kalimat sugesti positif. Itu. Jadi memang hipnoterapi itu juga cukup ya berperan banyak ya Mbak ya sebenarnya. Maksudnya bisa mengubah alam bawah sadar Bunda agar lebih komitmen karena memang sekali lagi relaksasi itu perlu komitmen yang sangat kuat dari ibu. Jadi mau bagaimanapun konselor misalnya Betul. sampai 10 kali, 15 kali datang ke rumah Bunda, tapi kalau Bundanya setiap mau relaksasi itu agak-agak gundah gulana itu biasanya keberhasilannya juga akan nggak terlalu bagus gitu ya Mbak ya. Betul. Biasanya yang berhasil itu adalah bunda-bunda yang benar-benar dalam hatinya asiku cukup, bukan asiku banyak ya, asiku cukup, asiku ada untuk bayiku gitu. Jadi emang bagus banget tuh tadi quote dari Mbak Bekti bahwa afirmasi positif, aku relax gitu ya, aku tenang, aku bisa. Makasih banyak Mbak Bekti. Mudah-mudahan Mbak Yani bisa tergambar ya. Kita harus memang menguatkan ibunya supaya tetap komitmen. Dari Mbak Sheila Ayu, mau tanya, ketika bayi sudah MPASI, kiat apa yang dilakukan supaya kuantitas ASI tidak menurun? Apa benar ketika bayi sudah MPASI, kuantitas ASI kita menurun? Terima Oke, kasih Mbak Sheila. Mbak Sheila ya. Udah MPASI kira-kira kuantitasnya menurun apa enggak ya? Sebenarnya itu bisa jadi karena perasaan ibunya sendiri. Karena ketika udah MPASI kan dia udah makan ya. Udah makan dia ngerasa kok biasanya nyusunya sering nih. Tapi ketika udah makan kok dia jadi nggak sering ya gitu. Nah itu sebenarnya jadi bukan berarti ketika dia merasa seperti itu, ya udah deh makannya nggak usah aja, nyusu aja dulu gitu. Nah, padahal ketika usia 6 bulan itu kan udah jelas ya, dia butuh zat besi ya dari makanan atau asupan lain gitu. Dari mana? Berarti itu dari makanan. Karena dari apa namanya ASI juga sudah nggak mencukupi kan, seperti itu. Nah, kalau kuantitas ASINya menurun apa enggak itu tidak menurun ya, kuantitasnya ya, jumlahnya tidak menurun. Mungkin karena tadi dari apa namanya biasanya nyusu kan kalau udah ada jadwal ya, misalnya makannya pagi, misalnya jam berapa? Jam 9. Sebelum 1 jam sebelum makan kan dia harus disusuin dulu. Seperti itu. Karena nanti kalau menyusunya udah kenyang, biasanya dia nggak mau makan gitu. Nanti kalau misalnya dia udah jam berapa? Jam 12 siang misalnya. 1 jam sebelumnya atau 1,5 jam sebelumnya disusuin. Karena nanti kalau mendekati waktu makan, ya tadi dia udah kekenyangan dan dia nggak mau makan gitu. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kuantitasnya nggak berkurang gitu. Jumlahnya nggak berkurang. Hanya memang ada tambahan makanan pendamping ASI di situ gitu. Gitu. Jadi sesuai namanya MPASI, makanan pendamping ASI ya. Jadi tetap menyusui semau bayi sebenarnya. Tapi memang ketika kita lihat misalnya ini anak udah pertumbuhannya udah mulai kurvanya mulai melandai nih gitu. Biasanya kita langsung ting tung Bunda tuh langsung berarti kita harus cari menu-menu makanan supaya kita sih sebenarnya fokusnya pada berat badan bayi ya Mbak Bekti ya harusnya. Jadi kita fokus sama kurva pertumbuhannya. Kalau memang dia ternyata agak melandai gitu, berarti makanannya yang harus diperbaiki kandungannya dari karbo, lemak, proteinnya gitu. Tapi kalau misalnya baik-baik aja maka lanjutkan saja menyusui. Tadi kata Mbak Bekti bilang kuantitas ASI tidak menurun seiring dengan mulainya bayi itu MPASI gitu. Makasih Mbak Bekti. Tadi Mbak Yani mau nanya lagi nih. Berapa lama biasanya Ibu berhasil melakukan relaksasi Mbak? Oke, kembali lagi ya, berhasil berapa lama itu tergantung dari motivasi ibunya. Sama. Jadi kalau misalnya, oh ibunya ternyata komitmen melakukan relaksasi
gitu. Dan dia tidak pernah apa namanya ya berpindah lagi ke botol dot gitu. Dan usia bayinya juga muda nih, misalnya baru 2 minggu, baru 3 minggu, itu biasanya 1 atau 2 minggu sudah berhasil gitu. Asal tadi ada komitmen gitu dari keluarga, dari semuanya ya, dari ibunya, kemudian apa namanya kalau bisa ada konselor yang mendampingi juga akan lebih baik gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya bayinya udah usia 6 bulan nih, udah 6 bulan ke atas, dia juga udah makan gitu ya. Dia berhenti nyusunya misalnya juga udah misalnya oh ibunya dari 6 bulan itu sama sekali nggak pernah nyusu, tapi ibunya pengen menyusui kembali. Nah itu secara otomatis juga dia juga akan agak lebih lama gitu, karena anaknya juga udah gede ya, udah makan juga seperti itu. Jadi bervariasi sebenarnya waktunya gitu. Memang tidak bisa tidak bisa disimpulkan oh ini nanti 1 sampai 2 minggu, oh ini 3 minggu, itu memang belum bisa seperti itu. Berapa lama waktu yang terlama Mbak Bekti pernah pegang Kalau relaksasi? yang sebenarnya kembali lagi ya, karena gini, ada yang memang berhasil gitu, karena dia ibunya mau nyoba sendiri gitu. Karena kan kadang ada yang kendala, dia jauh nih transportasinya harus datang lagi gitu. Biasanya oh kita pantau aja sih via WA, via video call seperti itu. Kira-kira gimana Bunda? Oh bisa gitu. Karena kita memang harus memastikan ya, kadang ada yang bilang bisa tapi ternyata kenyataannya mereka nggak bisa gitu. Jadi kan ya kita nggak ini ya, tapi memang di lapangan banyak yang seperti itu gitu. Kalau untuk yang berapa lama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Karena kalau udah biasanya ya tadi kalau udah ah kayaknya udah nggak bisa lagi nih, ya udah deh tetap aja deh seperti ini, nggak usah pakai ASI lagi, pakai formula aja gitu. Seperti itu. Oke, makasih banyak. Jadi emang waktunya tidak bisa ditentukan ya, sesuai dengan kondisi dan komitmen ibunda masing-masing. Tadi bentar. Ada lagi pertanyaannya dari Mbak Silmi. Bunda mau tanya dong, anakku usia 14 bulan, nyusunya masih kenceng, tapi kadang ketika dia lagi main, posisi nyusunya pengennya berdiri. Kadang aku memposisikan duduk di kursi dan dia berdiri. Ini udah kedua kalinya. Itu gimana ya? Ada pengaruhnya nggak sih? Mungkin apa yang perilaku-perilaku apa yang mempengaruhi gitu ya maksudnya ya? Silakan Oke, Mbak Bekti. 14 bulan ya. 14 bulan Iya. itu berarti setahun lebih 2 bulan. Setahun lebih 2 bulan memang dia pasti lagi aktif-aktifnya ya. Halo. Halo Mbak. Keputus tadi. Oh pantesan. Udah panik aja kok Mbak Bekti hilang tiba-tiba. Silakan 14 dilanjutin bulan. Mbak. 14 bulan. Jadi kalau apalagi dia udah 14 bulan tuh makanannya udah makanan keluarga ya. Kalau makan Iya. pun gitu, menunya udah makan keluarga. Jadi kalau mau nyusu sebenarnya bagus ya, ibunya tadi asinya masih lancar ya, nggak ada masalah gitu. Nah kalau posisinya berdiri apa, posisinya berdiri ya tadi ya, kira-kira mempengaruhi apa enggak? Sebenarnya itu nggak masalah gitu ya. Dia mau posisinya berdiri, mau duduk, mau seperti apa, atau mau salto juga sebenarnya nggak masalah karena dia udah besar seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah, Bu. Nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir kalau misalnya nanti jangan-jangan asinya kenapa-kenapa atau bayinya kenapa-kenapa, gitu. Anaknya kenapa-kenapa. Itu nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Kalau posisi pelekatan itu sebenarnya lebih ditekankan untuk usia 0 sampai 3 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia udah gede ya nggak apa-apa gitu. Asal dia masih tetap dapat ASI, kemudian tadi kurvanya dicek sesuai nggak dengan pertumbuhannya gitu. Itu kembali lagi ke situ ya. Ya. Jadi kalau udah 14 bulan, Mbak Silmi tidak perlu khawatir kalau anaknya pengen nyusunya salto tadi ya. Salto, loncat, duduk, berdiri, jalan gitu. Karena memang dia kan sudah explore ya. Justru bagus kalau misalnya anak udah bagus eksplorasi motorik kasarnya gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini Mbak Fitria Nurdianti. Bingung puting dari usia 2 bulan, sekarang 4 bulan, tiap ditawarin cuma dijilat aja.
Gimana Bingung ya? belum? Bingung puting dari usia 2 bulan, sekarang 4 bulan. Nah, dilihat dulu tadi kira-kira yang sudah dilakukan bundanya apa aja. Misalnya, oh ternyata dari usia 2 bulan sampai 4 bulan saya masih tetap pakai media botol. Tadi komitmen ya, jadi sebaiknya media botolnya dilepas total. Ganti dengan media yang lebih aman gitu. Karena tadi ketika ditawarin dia cuma jilat, ketika dia sudah mau jilat aja itu sebenarnya udah bagus ya. Karena ada yang biasanya histeris nih, boro-boro mau ditempelin ke dada ibunya gitu, mau apa namanya, baru mau dideketin aja biasanya dia udah frustasi, udah nggak mau gitu. Jadi sebenarnya ini bisa nanti dilakukan relaksasi ya bunda, ya bunda siapa tadi ngikutin seperti itu. Jadi dilihat Fitrian, di Nurdian. evaluasi dulu, sama posisi pelekatannya dilihat lagi kira-kira bagaimana, seperti itu ya. Tapi sekarang udah agak gede sih ya, 4 bulan seperti itu ya. Bisa pakai Mungkin dibantu. Nah, bisa dibantu pakai tadi alat relaksasi, tapi ya tadi ada komitmen untuk mengganti media botolnya dengan media yang lain. Kalau 4 bulan kan nih sebenarnya udah bisa pakai apa ya, seperti training cup ya, atau sippy cup gitu. Tapi cari yang dia ujungnya yang tidak menyerupai, atau cari yang agak keras. Jadi bukan yang dari silikon. Itu medianya kan dia 4 bulan kan nanti udah bisa agak megang-megang dikit-dikit tuh, seperti itu. Mbak Fitria mungkin tadi baru gabung sih Mbak, jadi mungkin tadi belum ngelihat Oh, medianya ya Mbak oke. Fitria ya. Jadi mungkin Mbak Fitria bisa komen juga sekarang babynya itu minumnya apa gitu. Terus media apa yang dipakai saat memberi makan. Sambil nih Mbak Bekti peragain ya caranya ya. Iya, boleh. Usia Mungkin 2 buat bulan, ibu-ibu yang baru datang ya, silakan disimak. baru baru pada selesai masak ya. Oke, mana Bunda Fitri ya? Nyimak nggak ya Ya, bundanya? Nah, ini nanti bisa dilakukan di rumah. Ini pakai selang ya, pakai selang NGT seperti ini. Ini kalau ini panjangnya kalau nggak salah 50 cm. Ada yang 100 cm. Kalau 100 cm bisa dikalungkan karena dia cukup panjang gitu ya. Jadi biar nggak mengganggu juga pas proses relaksasi. Nah, ini boleh pakai plester. Plesternya bisa agak tinggi ya. Kasih areola di sini plesternya. Nah, tadi pas menjilat-jilat itu usahakan posisi pelekatannya itu dia masuk dulu ya, mulut bayi ke areola. Jadi masuk dulu mulutnya. Kalau misalnya udah masuk, nah ini usahakan ini juga masuk ke mulut bayi. Ini tadi ada lubangnya, ada 3 lubang di sini. Jadi ini berfungsi untuk mengalirkan apa namanya, ASI perah ya, ASI perah. Ini nanti diisi dulu ASI perah, kemudian baru ditempeli. Ini disedot ya, ini seperti ini. Ini bisa ASI perah atau bisa susu formula. Kalau misalnya ibunya ternyata telaten memerah ASI gitu, ibunya masih ada perah ASI, pakai ASI perah. Tapi kalau misalnya ibunya oh bener-bener nggak pernah merah ASI, ASInya bener-bener stop, itu baru pakai, kalau ada donor ASI pakai donor ASI, kalau nggak ada pakai susu formula gitu ya. Nah itu seperti ini ditempelkan di mulut bayi, nanti akan masuk semua. Kalau ini semakin tinggi kita apa namanya memegang, maka dia alirannya akan semakin cepat. Kalau kita sejajar dengan bayi kita, ini biasanya alirannya akan semakin lambat. Seperti itu. Itu ya. Seperti ini Mbak Fitri, mungkin ada gambarannya. Mbak Fitri mana ya? tadi katanya pakai Hmm. dot sih Mbak. Terus aku lagi nanya kadang ASI kadang sufor. Jadi memang tadi tuh Mbak Fitri ya bisa di apa namanya? Sebaiknya sih mulai dikurangi sufornya ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi Asinya kalau masih, misalnya tapi asinya masih ini ya, masih produksi kayaknya gitu, ini ini ya. masih produksi deh ini. Asipnya masih ada. Jadi dia suka di apa kombinasi antara asip dengan sulfur. Jadi mungkin Selang-seling ya. mm, 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 mm. Jadi mungkin di itu ya Mbak ya, di sulfur dulu misalnya nanti di pelan-pelan dikurangi sampai produksi ASI ibu memulih dan membanyak baru di asip Mm-mm. langsung full gitu. Betul, betul. Bisa seperti itu. Tadi kalau misalnya nggak ada speed bisa pakai gelas biasa ya.
Jadi kalau misalnya kok susah ya Mm-mm. nyari squidnya gitu, bisa pakai gelas biasa nggak apa-apa. Boleh, ini dimasukin aja, ini dibuka ya, ini kan ada tutupnya, ini dibuka aja. Jadi ini dibuka, dimasukkan ke sini. Seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Itu. Oke, makasih banyak Mbak Fitria tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Kalau nggak salah Mbak bisa juga pakai botol dot yang itu ya. Apa namanya? Kalau misalnya dia punyanya Tempatnya botol ya. dot di rumah, ya dotnya tuh yang di atas dibolongin aja buat masukin Oh selangnya iya, gitu Mbak boleh. ya. Bisa. Jadi kalau Bisa. misalnya kalau pakai gelas takutnya cepet tumpah. Mm-mm. Kalau punya squid takutnya nggak punya squid. Jadi mungkin kalau Mm-mm. punyanya Mm-mm. botol dot, dotnya Mm-mm. aja yang di atasnya tuh dibolongin buat masukin selangnya, di botolnya Mm-mm. diisi oleh sulfur atau asip. Sebaiknya asip tadi Mbak Bekti bilang ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ayu Umu Atifah. Bun, dulu bayi saya pas usia 1 bulan, BB-nya irit naiknya. Terus akhirnya Mm-mm. dibantu ASIP, baru naiknya banyak. Kira-kira karena apa ya? Padahal pas 1 bulan pipisnya lebih dari 6 kali. Nah, ini dia nih. Oke. Pipisnya lebih dari 6 kali. Sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi berat badan itu. Jadi ada ASI awal, ASI akhir juga gitu. Jadi ASI awal, bentar. Ada ASI awal sama ASI akhir. Yang jelas yang pertama dievaluasi dulu posisi sama pelekatannya ya. Posisi sama pelekatannya itu sudah tepat apa belum. Karena ketika belum pas, itu biasanya bayi tidak bisa mengosongkan secara optimal gitu ya. Itu posisi pelekatan. Kemudian yang kedua, dedeknya menyusunya kira-kira berapa lama dalam sekali sesi menyusui. Misalnya, oh dia nyusunya hanya sekitar 5 menit nih, bun gitu. Kalau 5 menit, kita tidak bisa memastikan dia dapat ASI awal, dia dapat ASI akhir apa enggak gitu. Padahal yang bisa menaikkan berat badan dia itu adalah ASI akhir yang banyak lemaknya. Jadi ketika menyusu itu usahakan sampai dia melepas sendiri. Seperti itu ya, sampai melepas sendiri. Jadi nggak perlu dijadwal misalnya, wah ini yang sebelah kanan udah 10 menit nih, berarti saya ganti lagi nih yang sebelah kiri 10 menit. Padahal sebenarnya ketika nyusu tidak seperti itu. Jadi semau bayi sampai dia melepas sendiri gitu. Itu prinsipnya. Karena nanti itu bisa mempengaruhi berat badan bayi gitu. Itu ya. Seperti itu. Posisi pelekatan, kemudian apa namanya, berapa lama menyusunya untuk sekali sesi menyusui itu juga harus dilihat gitu. Itu harus dilihat. Kemudian ibunya full menyusui apa enggak? Atau sudah ada tadi udah ada tambahan asupan masuknya gini, dia pakai juga media lain gitu. Jadi dilihat juga di situ. Seperti itu ya untuk ini. Nah, kalau misalnya ASI perah, itu asipnya dari asip donor atau ASI ibunya sendiri ya tadi ya? Nggak tahu ya? Iya, belum. Belum tahu ya. Mangga Mbak Fitria Nurdianti bisa komen ya, asipnya asip sendiri apa asip donor. Mm-mm. Jadi tadi Mbak Ayu Umu Atifah Mm-mm. dari Mbak Bekti bahwa intinya memang kalau kita mau lihat ASI kita itu kecukupan ASI untuk bayi itu ada dua. Jadi nggak boleh pipisnya aja, nggak boleh kurvanya aja. Tapi Mm-mm. harus dua yang dilihat. Betul. Dua-duanya tuh harus pasti. Mm-mm. Satu adalah pipisnya 6 kali dalam Mm-mm. 24 jam. Yang kedua kurva pertumbuhannya tuh naik. Kalau Betul. dua-duanya memenuhi syarat, berarti ASI bunda sudah cukup untuk bayinya dan menyusunya juga Oh, udah benar betul. gitu. Nah, kalau misalnya minum ASI-nya itu adalah itu tadi ya, ASI-nya ASI sendiri dipompa. Kalau misalnya tadi Mbak Bekti bilang kalau misalnya nyusunya sebentar-sebentar atau misalnya apa pindah-pindah kanan kiri Mm. itu akan memungkinkan memungkinkan bayinya itu naik tidak naik berat badannya tapi pipisnya banyak, Mm. ya kan, karena dia mungkin minum Mm. aja gitu, istilahnya minum aja Mm. makanya masih kurang gitu. Nah, mungkin diperbaiki Mm. lagi tadi kuncinya 10 menit minimal sampai bayi melepas sendiri. Minimal Terus sebenarnya kalau minimalnya 20 ya, 20 sampai 30 menit uh, kalau minimal menyusui.
Ya, 20 sampai 30 menit di satu payudara ya Mbak Bekti ya. Betul, di satu payudara. Ya, jadi memastikan bayinya sudah minum dan makan. Dua-duanya itu sudah dilakukan, baru bayinya melepas sendiri. Nah, itu pasti biasanya itu bakalan, kurvanya bakalan naik bagus sesuai dengan kurva pertumbuhan. Tapi biasanya yang kita temuin tuh bunda-bunda yang minumnya banyak, tapinya beratnya nggak naik, itu berarti dia cuma dapat ASI awalnya aja. Gitu. Oke, makasih banyak Mbak Ayu Muf Atifa. Bener ya tadi ya, sebentar-sebentar soalnya tidur terus, menyusu sebentar terus tidur. Nah, tipsnya nih Mbak, kalau misalnya bayi muda tuh kan biasanya maunya tidur terus gitu ya. Itu gimana sih Mbak? Boleh nggak dibangunin katanya gitu? Oke, apalagi kalau bayi baru lahir ya. Biasanya satu Iya. minggu awal itu kan pengennya bobo, terus kan dia sebenarnya ritmenya masih apa ya, masih mungkin dia masih ngerasa kok saya masih ada dalam perut ya gitu, masih ada dalam rahim ya gitu. Padahal sebenarnya dia udah keluar nih dari dunia gitu kan. Nah, sebenarnya mau nggak mau ibunya yang harus membangunkan. Karena apa? Ketika nanti kita biarkan, dia bisa menjadi malah dehidrasi gitu. Padahal tadi prinsipnya menyusui ya sesering mungkin gitu, nggak perlu kita jadwal. Misalnya, oh bayinya misalnya jam tadi terakhir jam 7 nih disusuin. Ternyata jam 12 dia baru bangun. Nah, kalau misalnya ibunya belum tahu, oh ya saya manut-manut aja gitu sama bayiku. Misalnya, oh dia bangunnya jam 12 kok, berarti saya nyusuinnya jam 12 dong gitu. Padahal itu udah berapa lama? Udah cukup lama ya, udah sekitar 3 sampai 4 jam gitu. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan gitu. Nah, sebaiknya dibangunkan karena apa? Tadi kita untuk melihat kecukupan dia pertumbuhan berat badan bayi ya, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi sebaiknya dibangunkan. Kalau misalnya dia bobo, gimana caranya dia bisa bangun? Misalnya dielus-elus, dibuka bajunya seperti itu, atau misalnya telapak kakinya, bagaimana caranya bisa dikelitikin atau gimana? Intinya harus dibangunkan. Jadi bukan kita yang manut ke anaknya ritmenya, tapi bayi kita yang harus manut ke kita. Kalau waktunya nyusuin ya harus kita susuin gitu. Apalagi di satu minggu awal itu biasanya jadi tantangan besar. Kalau dia udah dehidrasi, misalnya dia dehidrasi, biasanya tantangannya bayi kuning ya. Bayi kuning Iya. nanti kadar bilirubinnya tinggi, mau nggak mau dia harus dirawat inap misalnya. Jadi jangan sampai dirawat inap gitu. Kalau dirawat inap nanti udah tantangannya udah beda lagi gitu, udah besar lagi tantangannya seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mau nggak mau di bulan-bulan pertama memang harus dibangunkan ya Mbak ya, biar bayinya tuh mau nyusu. Mungkin satu tambahan tips juga, kadang-kadang tuh bayi kalau pas lagi tidur itu suka ngisep-ngisep gitu. Dia Hmm. tidur tapi bibirnya tuh ngisep-ngisep. Nah kadang-kadang kalau kita masukin payudara tuh mau tuh dia isep. Jadi asinya dia mesti, tapi pastikan posisinya tetap ya kayak tadi, posisi pelekatannya miring, bayinya menghadap badan ibu, jadi dia nggak tersedak ketika dia sambil tidur gitu. Jadi mungkin satu tips juga itu, sambil dia ngenyot-ngenyot bibirnya, masukin aja payudara buat dia sambil nyusu juga. Oh Makasih ya, Mbak sebentar. Bekti. Iya ya. Satu lagi Mbak Astrid. Jadi tadi Ya. pas tahap relaksasi ya, itu kan Mm-mm. jadi kita bisa melihat respon hisapan dia udah kuat apa belum. Itu bisa pakai Mm-mm. finger feeding ya, namanya finger feeding. Jadi kita misalnya yang paling kecil jari kita yang kanan ya, misalnya pakai kelingking kita cuci dulu yang bersih gitu, Mm-mm. terus kita lumurin ASI, terus nanti kita masukkan ke dalam mulut bayi nanti sampai di langit-langit yang paling lunak. Itu untuk melihat atau mengevaluasi dia hisapannya semakin dari hari ke hari Kuat. dia bagus nggak, kuat apa Oh enggak. Kayak gitu. bisa pakai seperti itu, finger feeding. Itu juga bisa dipakai nanti. Ya Itu tadi Mbak. buat bunda-bunda yang mau mulai relaksasi tadi pakai jari kelingking ditaruh di langit-langit mulut yang paling lunak ya Mbak ya. Bisa dilumurin ASI dulu atau susu formula gitu misalnya. Bisa dilumurin. Biar dia mau ngisep ya. Mm. Dilihat nanti semakin kuat berarti dia semakin pintar gitu ngisepnya Mbak ya. Betul. Nanti Sip, isapannya sip, sip. semakin baik. Oke, makasih banyak Mbak Bekti. Udah banyak Ya, banget itu tips sama-sama. dan triknya dari Mbak Bekti. Mudah-mudahan bisa dilakukan sama teman-teman. Amin, amin. Ada dari Arshila
Oke, ini Mbak Herma ya. Halo, Assalamualaikum. Bun, Asip aku dari bayi lahir bulan Agustus masih ada di freezer. Tapi karena Mm-mm. anaknya maunya nyusu langsung, sekarang masih bisa dipakai apa enggak ya? Apa dibuang aja Mm-mm. karena udah mau 6 bulan nyimpennya. Pernah sesekali dikasih tapi nggak mau dihabisin sama anaknya. Oke. Agustus. Mm-mm. Pernah sesekali dikasih tapi nggak pernah mau. Nah, ibunya kayaknya fokus ini ya. Maksudnya gini, ibunya tidak bekerja ya. Kalau kalau dilihat dari kalimatnya sih gitu. Iya, Jadi, sepertinya seperti itu. jadi sebenarnya gini prinsipnya. Kalau ibunya tidak bekerja, jadi fokus aja menyusui. Praasi itu hanya misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya payudara saya kok bengkak ya gitu. Mau nggak mau saya harus praasi. Walaupun sebenarnya kunci utamanya adalah tetap harus sering dinenenkan atau sering disusukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ibunya nggak bekerja, silahkan fokus saja untuk menyusui. Jadi nggak perlu nih misalnya asi asi saya banyak gitu. Jadi eh, intinya apa ya? Maksudnya gini, kalau ibunya menyusui ya udah menyusui langsung aja. Ibunya nggak bekerja ya udah menyusui aja langsung gitu. Kalau untuk ASI perah itu sebenarnya disarankan hanya untuk ibu yang dia bekerja gitu. Kalau ibunya nggak bekerja ya udah dia fokus menyusui langsung. Dan tadi kalau ASINya banyak, kalau misalnya karena saya nggak tahu di sini ada apa namanya yang menampung donor ASI apa enggak gitu ya. Karena donor ASI kan juga sebenarnya tidak bisa nggak mudah Sembarangan. ya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau misalnya udah fokus nyusul langsung, fokus aja nyusul langsung itu nggak usah di apa digunakan lagi gitu ASI perahnya itu aja. Atau misalnya apa ya dipakai buat apa ya kalau ASI perah? Tadi udah makan belum sih anaknya? Lupa Mau lagi. 6 bulan ya, mau makan bentar Oh, lagi. mau makan ya? Mau makan bentar lagi. Bisa juga sih nanti dibikin es atau apa gitu ya. Kalau misalnya ini seperti itu. Iya, Tapi kalau betul. misalnya dia fokus menyusui ya udah fokus aja menyusui. Nggak usah dikasih ASI perah. Karena ASI segar itu kan pasti lebih kandungannya juga lebih tinggi ya dibandingkan ASI yang udah beku gitu. Dibandingkan ASI yang udah Betul. dingin Mm-mm. seperti itu. Dan Itu. kandungannya juga ya, dia nyusuin apa merahnya mungkin Agustus baru lahir, sekarang udah 6 bulan. Mm-mm. Jadi pasti kebutuhan nutrisinya berbeda. Betul. Mm-mm. Iya, Betul. jadi sebaiknya sih bisa dibuang aja, nggak dikasih ya, Mbak Bekti ya. Mm. Betul. Atau ya kalau donor juga mungkin agak berbahaya di zaman pandemi seperti ini. Jadi mungkin sebagai penyemangat bahwa wah asiku banyak gitu, bahwa apa namanya Betul. asiku menyusunya lancar gitu. Jadi diikhlaskan saja yang asip-asip yang sudah beku dari Agustus itu biar bisa di ini. Makasih banyak Mbak Herma sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Tuh ada katalog Sanggar ASI bergabung Mbak Bekti. Silakan Dari Jogja ya, jauh teman-teman juga ya dari Jogja. dari Jogja nyampe di Serang loh ini lihat Mbak Bekti live hari ini. Ada lagi yang mau bertanya Bunda-bunda? Boleh tadi ya. Tadi pertanyaannya emang agak random ya. Ada yang menyusui gitu ya, ada yang relaksasi. Eh, Tadi mungkin mudah-mudahan pertanyaan dari jawaban dari Mbak Bekti bisa menjawab kegundahan bunda-bunda gitu. Oke, Oh ini bisa dari Mbak aku bisa. Apriani Ren. Bagaimana caranya mengatasi bayi yang bingkut total? Waduh, Aduh, ini kayaknya telat tadi ya. baru gabung ya, baru gabung. Kayaknya telat ya. Yang jelas yang pertama, ibunya usianya berapa ya? Aduh, nggak lihat tadi. Iya, belum bilang sih ini bayinya Nggak usianya usianya berapa. berapa. Mm-mm. Nggak ada usianya. Jadi kalau misalnya usianya di bawah 6 bulan, itu yang jelas media, apa namanya, penggunaan media botolnya harus diganti dengan media yang masnya di atas 6 bulan juga harus diganti sih. Cuman kalau di atas 6 bulan kan dia bisa pakai training cup ya. Bisa pakai Ya, training cup, dia lebih mudah. Tapi kalau pakai dia misalnya masih kecil, dia bisa bisa pakai cup feeder
atau dia bisa pakai botol seperti ini, botol sendok. Jadi yang pertama harus diganti dulu nih medianya tadi dari botol dot. Terus ada gelas loki. Itu ya, Bunda siapa tadi namanya? Apriani Itu, Ren. Bunda Apriani. Jadi ganti dulu media botolnya dengan media yang lain yang lebih aman. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau beli di mana, di katalog Sanggarasi ada tuh kayaknya tuh. Asik, Ya, sekalian gitu. tuh. Di katalog Sanggarasi ada. Nah, jangan lupa skin to skin, kontak kulit ya. Kontak kulit bayi dengan ibunya. Jadi kalau misalnya ibunya sibuk banget ya, mau nggak mau harus diusahakan punya waktu luang. Itu skin to skin dipersering, bisa sejam sekali, lebih sering juga lebih bagus gitu. Jadi skin to skin itu ibunya nggak pakai baju, bayinya nggak pakai baju, bisa pakai apa namanya popok aja gitu, bisa pakai popok aja. Terus apa namanya durasinya bisa ya semakin lama semakin bagus ya, bisa 15 menit gitu. Apa namanya skin to skinnya. Nah, terus kemudian setelah komitmen pakai ganti media, kemudian skin to skin dipersering, kita pakai tadi seperti ini ya. Bunda siapa tadi Apri ya? Kita Ya, pakai NGK seperti ini, kemudian ditempel. Tapi kalau bingung total biasanya saya nggak tahu sih dia udah berapa lama gitu. Ini ya, yang jelas ganti dulu medianya sampai dia benar-benar mau nempel lagi ke payudara ibunya. Kalau udah mau nempel, baru kita pakai bantuan pakai serang NGT. Itu itu dibantu pakai ini ya. Nanti ini dikasih apa namanya sulfur formula atau asip. asita, atau asip ya atau asip keras seperti itu. Nanti ini kalau dia tinggi berarti dia alirannya semakin deras. Kalau dia di bawah berarti dia akan nggak begitu kenceng gitu alirannya ASI. Karena ketika kosong dia kan tadi ya bayinya akan frustasi biasanya. Karena ketika ini apa namanya kok harus apa namanya harus nyusuk kuat ya untuk ASI yang mengalir. Tapi ketika ada pancingan ini, ada bantuan alat ini NGT, oh ini ada yang mengalir. Berarti dia bisa Mm-mm. mengisap lagi. Tadi bisa pakai finger feeding, jadi untuk mengevaluasi hisapan bisa pakai jari kelingking kita cuci tangan dulu, kemudian dilumurin asik atau pakai formula bisa. Kemudian di apa namanya masukkan ke mulut bayi sampai di langit-langit yang paling lunak. Itu bisa dievaluasi setiap harinya untuk melihat hisapan bayi. Seperti itu ya. Mm-mm. Itu. Nanti ibu-ibu silahkan mencoba yang mau relaksasi ya. Oke. Ya, Mbak Apriani bayinya udah 6,5 bulan sih. Oh, udah Jadi gede. udah besar dan sudah tidak di DBF sejak usia 4 bulan. Tadi Hmm. ya tips-tipsnya mungkin memang kuncinya adalah komitmen, supporting sistemnya seperti apa. Terus tadi di awal-awal Mbak Bakti selalu bilang afirmasi positif diri sendiri karena nggak ada lagi yang bisa meyakinkan diri sendiri kecuali bunda-bunda sendiri ya. Jadi boleh ditulis di dinding kamar gitu. Saya relax, saya bisa menyusui, ASI saya cukup gitu-gitu yang bisa bikin harinya menjadi lebih positif gitu. Jadi bukan, aduh nggak bisa nih, aduh panik nih, aduh ini gitu ya. Jadi lebih dikurangin kata-kata negatifnya sehari-harinya gitu. Jadi tadi sebenarnya kalau mau cari di apa namanya selang NGT ya, nasogastric tube itu nggak ada, susah nyarinya kalau di Serang. Di apotek-apotek tuh susah nyarinya. Jadi mungkin Oh bisa nyarinya gitu. di marketplace Hmm. online. Aku nggak tahu di katalog Sanggarasi ada nggak. Sekalian Bisa. mungkin ada ya. Oke. Bunda-bunda yang lain bisa follow katalog Sanggar Asi tuh. Kalau misalnya mau cari alat-alat bantu menyusui gitu, bisa juga follow katalog Sanggar Asi, pesen di situ. Oke. Mbak Apriani sudah punya NGT tapi tinggal konsisten relaktasi. Oke, semangat ya, Mbak Priani ya, Semangat semangat ya. Mbak Apriani. Pokoknya Bunda bisa, Bunda hebat pokoknya. Pasti Iya betul. bisa deh gitu. Kalau paling besar memang lebih besar bayi memang lebih banyak tantangannya ya, gitu. Oke, Mbak Bekti sekarang sudah jam 11:15. Udah agak Panik. molor. Ada mau ditambahin nggak? Nggak apa-apa kalau Mbak Bekti masih pengen ada tambahan gitu. Apa ya tambahannya ya?
Yang jelas konsisten sih ya kalau untuk relaksasi. Ya. Kemudian cari Mm-mm. dukungan sebanyak-banyaknya dari orang di sekitar kita biar bisa gantian ketika gendong misalnya aduh nangis gimana ya gitu. Jadi biar ada supporting system yang kuat juga gitu di keluarga kita. Kemudian apa ya yang jelas satu visi misi dulu deh dengan keluarga kita misalnya Pak saya mau relaksasi lagi nih Bu saya mau relaksasi lagi apa yang harus didiskusikan bareng gitu. Nah, itu kemudian tadi tips-tipsnya sudah ya, semoga nanti bisa dilakukan di rumah dengan baik. Kalau misalnya nanti butuh bantuan, mungkin bisa hubungi Mbak Astrid ya. Kok aku Bisa hubungi Mbak Astrid gitu. Mbak Bekti apalagi tuh, waduh mantap. Mungkin itu Mbak aja Bekti sih Mbak kalau Astrid. ya, kalau Gimana? misalnya masih ada bunda-bunda yang mau nanya, boleh nggak DM DM ke Mbak Bekti? Boleh, boleh. Boleh sekali, boleh. Boleh ya, kalau misalnya masih ada Boleh. yang mengganjal atau misalnya Mm-mm. pas lagi live begini nggak kepikiran terus tiba-tiba kepikiran pertanyaannya, boleh banget. Boleh. Mm-mm. Tinggal tinggal di DM aja Mbak Bekti Oh, atau boleh boleh. juga DM ke ASI Banten, ASI Banten. Situ nanti akan ada admin-adminnya ASI Banten. Kita punya beberapa konselor, cuman maaf karena lagi pandemi seperti ini mungkin agak terbatas kalau mau temu tatap muka ya Mbak Bekti ya. Ada Ya. tipsnya nggak sih Mbak Bekti dalam masa pandemi gini konselingnya gitu? Sebenarnya yang paling aman telekonseling ya. Mau nggak mau video call Betul. aja gitu, video call aja karena kita nggak tahu saya OTG apa enggak, Mbak Asit OTG apa enggak gitu kan. Ternyata Betul. nanti malah sampai ke sana, loh kok bisa kena COVID, kenapa gitu, malah jadi ribet kan urusannya gitu. Betul, Gitu. betul. Jadi kita telekonseling aja, misal bisa video call ya boleh nggak apa-apa. Cari jadwal yang ini aja ya, yang bisanya aja kapan gitu. Yang pas ya. Mm-mm. Hmm. Jadi memang kita kebetulan untuk ASI Banten, kita punya beberapa konselor sebenarnya, konselor menyusui, konselor MPASI ya, PMBA itu juga punya. Cuman karena dalam masa pandemi ini kita sangat meminimalisir pertemuan tatap muka karena memang berisiko khawatirnya bawa oleh-oleh ke rumah gitu. Di rumah mungkin ada bayi, ada orang tua gitu yang mungkin bisa tertular dari COVID ini kalau misalnya kita tatap muka. Jadi mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh DM. Paling maksimal kita bisa bantu via telekonseling aja. Ya, Ya, betul. makasih banyak Mbak Bekti. Hari ini Ya, sangat sama-sama, bermanfaat. Sheryl. Makasih banyak mau meluangkan waktunya. Kita belum pernah Ya, sama-sama. kopi darat Oke, sebelumnya. benar. Tapi alhamdulillah Mbak Bekti mau berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Buddha-Buddha yang sudah hadir. Aku udah nyatet ada 3 orang yang penanya terbaik yang siap-siap di Oke. Japri sama admin untuk dapat door prize hari ini. Dapat apa ya? Yeay! Dapat apa ya? Mbak Bekti nanti door prize-nya pahala. Pahala ya. Oke, terima kasih. Makasih banyak Buddha-Buddha semua. Mudah-mudahan gak kapok Mbak Bekti. Sama-sama. Kita undang. Gimana? Gak kapok Gimana? ya. Oh, enggak, insya Allah enggak. Makasih banyak Bunda-Bunda semua. Sampai ketemu di IG Live ASI Banten selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Salam.